Pernahkah Anda membayangkan bagaimana ribuan truk, bus, dan kendaraan yang ada di jalan raya dipastikan keamanannya setiap hari? Jawabannya ada pada sebuah sistem cerdas di balik layar yang bekerja secara presisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu, mohon izin saya menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Remaja Muhammad Reza Mahendra, Notar 2401035, Program Studi Transportasi Darat Sarjana Terapan, kelas TD 23. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda untuk membedah wajah modern dari birokrasi perhubungan, khususnya melalui presentasi dengan berjudul Sistem Informasi Pengujian Kendaraan Bermotor. Video ini saya susun sebagai bentuk pemenuhan tugas dalam mata kuliah Sistem Transportasi Darat di bawah bimbingan dosen pengampu yang terhormat Ibu. Selama beberapa menit ke depan, kita akan menelusuri bagaimana transformasi digital atau yang sering kita kenal dengan EKIR telah mengubah total layanan uji kelayakan berkendaraan. Dari dulunya menggunakan catatan manual dan buku fisik, kini beralih menjadi ekosistem cerdas terintegrasi berbasis Internet of Things. Dengan mengambil studi kasus pada implementasinya di wilayah Kabupaten Pati, kita akan mengupas tuntas siapa saja pengguna sistem ini, bagaimana alur kerjanya yang otomatis itu, hingga bagaimana inovasi yang menjadi garis terdepan dalam mewujudkan transportasi darat yang transparan, bebas pungli, dan berkeselamatan tinggi. Selamat menyaksikan. Informasi pengujian kendaraan bermotor. Yang pertama, pengantar dan latar belakang. Kondisi konvensional, pengujian KIR di masa lalu mengandalkan pencatatan manual dan buku uji fisik yang rentan terhadap pemalsuan data, kerusakan, serta pungutan liar. Dalam solusi digitalnya, pemerintah mengimplementasikan Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor atau SIMPKB yang terintegrasi dengan bukti lulus uji elektronik atau BLUI. Tujuan dari implementasi ini yaitu menciptakan layanan administrasi transportasi yang transparan, akuntabel, dan berbasis data real time untuk menjamin keselamatan teknis kendaraan di jalan raya. Yang kedua, apa itu sistem informasi EKIR? Sistem informasi EKIR atau SIMPKB adalah sistem informasi berbasis web dan Internet of Things atau POT yang mengotomatisasi seluruh proses pendaftaran, pembayaran, pengujian teknis, hingga pengesahan kelaikan jalan kendaraan bermotor. Arsitektur dalam sistem ini menghubungkan perangkat keras seperti mesin uji di lorong pengujian secara langsung ke perangkat lunak atau database server. Output dalam digitalisasi ini atau BLUI menggantikan buku KIR konvensional dengan 3 elemen digital, yaitu smart card atau kartu yang memiliki chip, kemudian yaitu sertifikat uji pengalaman, dan stiker hologram berkode QR untuk identifikasi instan di lapangan. Yang ketiga, siapa sih pemangku kepentingan yang bertanggung jawab? Tanggung jawab pengelolaan sistem ini berjenjang dari pusat hingga daerah. Yang pertama, ada Kementerian Perhubungan atau pusat, bertindak sebagai regulator utama dan penyedia server basis data pusat. Kemenhub memastikan seluruh data kendaraan dari kabupaten terintegrasi secara nasional. Kedua, yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten atau di sub setempat, yaitu bertanggung jawab atas penyediaan infrastruktur jaringan lokal, perawatan mesin uji otomatis, dan ketersediaan belangko BLUI. Dan kemudian ada sebagai operasional, yaitu Kepala UPTD BKB yang bertindak sebagai penanggung jawab teknis harian di lapangan yang memegang otoritas sebagai pejabat pengesah yang memberikan tanda tangan elektronik atau digital signature pada hasil uji. Kemudian, siapa saja aktor yang berinteraksi dengan sistem ini? Yang pertama, pengguna sistem ini menjadi 2 kategori dengan hak akses privilege yang berbeda. Yang pertama, pengguna eksternal, masyarakat atau pemohon. Ini terdiri dari pemilik angkutan barang seperti truk, mobil box, angkutan penumpang umum seperti bus angkot, dan biro jasa lainnya. Mereka menggunakan antarmuka sistem untuk pendaftaran online dan pengecekan keaslian dokumen via pemindaian kode QR. Yang kedua, yaitu pengguna internal seperti operator UPTD. Ini terdiri dari petugas pendaftaran yang melakukan verifikasi awal, kemudian ada kasir yang menerima data pembayaran otomatis, kemudian ada penguji kendaraan, yaitu memantau transfer data dari mesin ke sistem, dan yang terakhir yaitu pejabat pengesah yang melakukan validasi akhir.
Kapan sih sistem ini beroperasi dan digunakan? Sistem ini berdasarkan regulasi transportasi darat. Siklus penggunaan sistem ini untuk setiap kendaraan wajib uji adalah 6 bulan sekali. Sistem akan memberikan peringatan jika kendaraan terlambat melakukan uji berkala. Layanan sistem daring ini atau pendaftaran, modul pendaftaran online dan penerbitan kode billing pembayaran dapat diakses oleh masyarakat secara real time, secara 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Layanan sistem luring atau uji fisik. Modul integrasi mesin uji TESLAN beroperasi sesuai jam kerja resmi UPTD pengujian kendaraan bermotor setempat. Pada umumnya ada di hari Senin hingga hari Jumat pada jam kerja. Kemudian bagaimana sih alur sistem kendaraan dari awal atau pengujian dari awal? Langkah pertama yaitu pendaftaran. Pemohon mendaftarkan kendaraan melalui aplikasi pendaftaran online atau terminal kios di lokasi. Sistem membaca database histori kendaraan tersebut. Kedua yaitu pembayaran non tunai. Sistem menghasilkan kode billing retribusi secara otomatis. Kemudian pemohon melakukan pembayaran secara non tunai, bisa melalui kris atau mungkin transfer dari bank daerah. Langkah yang ketiga, konfirmasi otomatis. Nah, sistem perbankan memberikan feedback ke SIMPKB yang memberikan status kendaraan langsung berubah menjadi lunas dan berhak masuk ke area pengujian mekanisme. Nah, sistem pengambilan alih proses manual yang langkah berikutnya yaitu pra-uji atau pemeriksaan visual. Petugas setempat melakukan verifikasi fisik dengan mencocokkan nomor rangka, nomor mesin, dan dimensi menggunakan tablet yang terhubung di jaringan sistem lokal. Kemudian pengujian sensor yaitu IoT kendaraan jadi masuk ke lorong uji pada TESLAN. Kendaraan uji menggunakan mesin brake test ya, untuk mengecek rem, emission tester untuk mengecek asap, kemudian ada headlight tester atau untuk mengecek lampu, dan terakhir ada timbangan. Langkah ke-6, transfer data otomatis dengan angka hasil pengujian dari mesin-mesin tersebut kemudian dikirimkan secara otomatis ke dalam database sistem tanpa campur tangan ketikan manusia yang berguna untuk meminimalisir manipulasi data hasil uji. Nah, kemudian dengan memberikan keputusan akhir, langkah berikutnya komparasi ambang batas. Sistem memproses data mekanis tadi dan membandingkannya dengan nilai ambang batas lulus dari regulasi Kemenhub. Sistem secara otomatis memberikan rekomendasi lulus atau gagal. Itu semuanya dari sistem. Langkah berikutnya otorisasi digital. Jika lulus, pejabat pengasah melihat rekapitulasi data di layar komputer dan menyetujui penggunaan tanda tangan elektronik atau digital signature. Kemudian penerbitan BI. Sistem membuka kunci printer khusus untuk mencetak smart card, sertifikat, dan stiker kode QR. Dan kemudian dokumen diserahkan kepada pemohon dan proses dinyatakan selesai. Kesimpulannya, karakteristik utama SIMPKB di kabupaten saya yaitu Kabupaten Pati adalah otomatisasi aliran data dari mesin penguji langsung ke dalam sistem database, mengeliminasi input manual. Ketertiban sistem informasi di sektor pengujian kendaraan bermotor tidak hanya mempercepat proses birokrasi, tetapi secara langsung berdampak pada peningkatan keselamatan transportasi darat melalui pengujian yang objektif dan terukur. Sekian presentasi yang bisa saya berikan kepada rekan-rekan dan juga ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon izin arahan dan bimbingannya. Terima kasih, Bu.